Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini yaitu tentang sistem gerak manusia. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia merupakan hasil kerjasama antara otot dan tulang. Otot termasuk alat gerak yang aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak yang pasif. Kumpulan tulang-tulang yang terdapat pada tubuh manusia disebut dengan rangka. Nah, sekarang kita bahas mengenai rangka. Rangka berfungsi sebagai memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi yang membuat tubuh kita berdiri tegak itu adalah rangka. Melindungi organ dalam tubuh, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tempat menempelnya. Otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang, dan pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai pembentukan sel darah seperti pada tulang paha. Nah, ini contoh gambar rangka manusia. Jadi tubuh kita itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ini tersusun atas rangka semua. Ada tulang lengan, ini tulang lengan, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, ada tulang ruas jari kaki, tulang lutut, ada tulang dada, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang punggung, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan juga tulang ruas jari-jari. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini terdapat tulang. Kumpulan dari tulang-tulang inilah yang disebut dengan rangka. Kemudian struktur tulang. Yang pertama terdapat benjolan pada ujung tulangnya. Nih, bentuknya seperti tonjolan ya. Yang kedua, berbentuk bulat dan terdapat titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tempat menempelnya otot, dan tonjolan, lubang tempat keluar masuknya pembuluh darah saraf. Nah, ini dia berbentuknya seperti agak lengkung ya di sini. Ini untuk tempat menempelnya otot-otot. Kemudian permukaan tulangnya ditutupi membran yang menempel dengan kuat. Inilah struktur dari tulang. Bentuk tulang manusia. Lihat pada gambar, bentuk tulangnya ada 4. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk bulat panjang seperti pipa. Nih gambarnya ya. Ia bentuknya seperti pipa. Contohnya ada pada tulang lengan atas, ada di tulang paha, dan juga tulang betis. Tulang pipi bentuknya pipi. Nih contoh tulang pipi. Terdapat pada tulang dada, nih yang di tengah-tengah. Ada juga tulang belikat yang ada di bagian belakang, dan tulang panggul. Ini juga termasuk tulang pipi. Tulang pendek berbentuk bulat pendek. Contohnya pada ruas jari, ini tulang pendek pada ruas jari baik kaki maupun tangan sama. Tulang pergelangan kaki dan tangan. Jadi yang ada di ini pergelangan tangan, pergelangan kaki juga termasuk tulang pendek, serta ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang juga ada tulang pendeknya. Tulang tidak beraturan, jadi dia namanya saja tidak beraturan, berarti dia tidak ada bentuknya. Nih contoh gambarnya, terdapat pada tulang punggung. Perkembangan tulang. Lihat pada gambar, tulang itu dimulai dari tulang rawan, kemudian dia mengalami proses osifikasi dan meluas ke seluruh bagian-bagian tulangnya ini. Terdapat pembuluh darah sampai akhirnya dia membentuk tulang yang membawa mineral dan kalsium sehingga menjadi tulang yang keras. Jadi prosesnya itu disebut dengan proses osifikasi yang berasal dari tulang rawan yang terisi oleh osteoblast, kemudian akan membentuk osteosit,
meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan, dan terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga membentuk tulang menjadi keras. Selanjutnya, sendi. Jika ada dua buah tulang bertemu jadi satu, itu disebut dengan sendi. Jadi tempat bertemunya inilah yang dikatakan sendi. Sendi ada 3 macam. Ada sendi sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak maksudnya. Tulang kepala tengkoraknya ini. Kepalanya ini kan, kepala tengkorak kita kan tidak bisa digerakkan. Kalau kita menggerakkan dari leher, satu kepala ini ikut semua, berarti tulang tengkorak ini termasuk yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua, sendi amfiartosis, yaitu sendi yang bisa digerakkan tetapi terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang ada di ruas tulang belakang, kalau kita membungkuk, itu dia berasa bergerak tapi gerakannya terbatas. Yang ketiga, sendi diartrosis, yaitu sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Contohnya, ada sendi putar. Ini sendi putar yang terdapat pada pergelangan tulang kepala, tengkorak kepala dengan leher. Ada juga sendi engsel. Engsel ini terdapat pada lekukan antara lengan dan tangan di siku, dan juga di lutut juga ada sendi engselnya. Sendi pelana. Sendi pelana ini yang ada di antara pergelangan ruas tangan dan juga ruas kakinya. Ada sendi peluru, contohnya di sini ada antara tulang di pinggul dan tulang antara tulang paha. Ada sendi gulung dan juga sendi geser. Otot. Otot adalah penggerak bagian tubuh dan disebut sebagai alat gerak aktif. Otot dapat bekerja secara berkontraksi dan juga berelaksasi. Contohnya, pada saat tangan kita diangkat seperti pada gambar ini, maka di sini akan ada otot yang di lengan atas ini dikatakan bisep dan yang di bawah dikatakan trisep. Jika tangan kita lekukan seperti pada gambar, maka ini disebut sebagai otot berkontraksi. Maksudnya berkontraksi itu otot bisepnya ini yang bekerja, yang bagian atas bekerja, sedangkan bagian bawah yang trisepnya berelaksasi. Sebaliknya, jika tangan kita rentangkan ke bawah, maka yang bekerja yang mana? Yang bekerja adalah yang otot trisep dan bisepnya yang berelaksasi. Jelas bedanya? Kemudian jenis-jenis otot. Jenis otot itu ada 3. Yang pertama otot polos. Ini contoh gambarnya otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama, bekerja secara tidak sadar. Artinya dia bekerja secara terus-menerus. Tanpa kita sadari dia tetap bisa bekerja. Contohnya otot yang ada di organ bagian dalam tubuh kita seperti usus, jantung, paru-paru, dia akan tetap terus berjalan walaupun kita sedang tertidur. Yang kedua, bereaksi lambat tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. 3. Sel berbentuk gelendong. Nih yang gelendong. Dan melancip di kedua ujungnya, memiliki nukleus pada bagian tengah sel. Nukleus itu inti sel ya nak. Dan serabut halus yang melintang tidak terlihat. Ini untuk otot polos. Sekarang otot lurik. Ciri-cirinya dia bekerja secara sadar, berarti kita yang mengendalikan. Ini bekerja secara sadar, berarti kita yang mengendalikan. Bekerja cepat tetapi dapat menimbulkan rasa lelah, berbentuk silindris dan memanjang. Bentuknya seperti tabung, silinder dan memanjang. Pada bagian ujung tidak bercabang, memiliki beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya. Ini dia lebih banyak inti sel. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat. Contohnya,
tulang, contohnya otot yang ada pada yang menempel, contohnya pada otot yang menempel. Contoh otot lurik terdapat pada rangka kita. Jadi otot-otot yang menempel pada rangka itu biasanya adalah otot lurik. Selanjutnya otot jantung. Yang ini otot jantung ya. Bekerjanya secara tidak sadar karena dia masih bisa bergerak walaupun kita sedang tertidur. Bekerja sedang tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Sel berbentuk silindris dan memanjang, kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat dengan jelas. Dia ada 3 jenis otot ya, ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, riketsia. Terjadi karena kekurangan vitamin D yang menyebabkan kaki bengkok seperti huruf O atau X. Patah tulang atau fraktula terjadi karena benturan yang keras. Biasanya dialami kalau seseorang itu mengalami kecelakaan. Osteoporosis terjadi karena kekurangan kalsium sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Biasanya terjadi pada orang yang sudah usia lanjut. Selanjutnya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Untuk kifosis yang ini di gambarnya, kifosis ini kelainan karena posisi duduknya terlalu cenderung melengkung ke depan. Nih, kalau kita biasanya duduk membaca atau menulis, kita terlalu membungkuk ke depan, lama-kelamaan nanti tulang kita juga akan terbiasa ikutan membungkuk. Nah, inilah yang dikatakan dengan kifosis, kelainan posisi duduk yang melengkung ke depan. Yang kedua ada lordosis. Nih, lordosis nih, lihat gambarnya. Jadi perutnya maju ke depan, tapi bagian leher dan dadanya itu agak ke belakang. Jadi bentuknya seperti ini nih. Nih, melekuk seperti itu. Kalau kita sering duduk seperti ini, dia akan menjadi terbiasa dan ini merupakan suatu kelainan yang disebut dengan lordosis. Kemudian yang ketiga skoliosis. Masih sama, ini kelainan karena posisi duduk mereka. Nah, kalau skoliosis dia berbentuk seperti huruf S. Dia bisa miring ke kanan atau juga miring ke kiri. Tahu bedanya ya? Jadi kalau kifosis tadi dia yang melengkung ke depan, kalau lordosis yang dadanya ke belakang, perutnya ke depan, kemudian skoliosis yang berlekuk ke kanan dan ke kiri. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Pertama, meningkatkan kandungan kalsium dan asupan makanan. Contohnya, makanan yang mengandung kalsium. Bisa dengan minum susu atau makan sayur-sayuran. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas yang cukup setiap harinya. Dan yang keempat, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.